Sampai kapan mau sama-sama jalan terus? Kalau bisa main ya main aja terus. Main aja terus. Sekuatnya. Hendra 30. Saya tahun ini mau 39. Asan? 36. Masih bisa lah ya. Ya, Bisa, Bisa. kalau bisa sih bisa. Coba lah. Kalau single udah gak kuat kali ya. Nggak kuat. Bisa, tapi tergantung lawannya. Sekarang gila ya. Ini episode spesial, makanya saya berjersey seperti ini. Dan ini bukan iklan, bukan endorse, tapi lebih kepada dukungan saya. Beginilah seharusnya ya, produk-produk lokal, UKM gitu ya, mendukung kemajuan atlet Indonesia. Karena untuk mengembangkan atlet itu dibutuhkan biaya yang sangat besar. Dan tamu saya adalah luar biasa, ya, ini juara badminton kebanggaan kita, The Daddies ya, Hendra dan Asan. Terima kasih sudah ada di studio. Masih, Mas. Sama-sama. Ini urut umur ya. Itu nama Daddies itu siapa yang kasih sih? GL biasa. Penggemar. Iya. Kenapa? Karena ini ayah-ayah semua Iya ya. betul. Karena kita kan udah punya anak, jadi ya mungkin mereka ya udah Daddies aja udah. Daddies. Intinya udah tua. Udah tua, tapi masih juara-juara. Ya. Apalagi waktu itu ada yang mudanya Minions ya. Iya. Dulu saya waktu di TVRI, kalau Daddies Minions ketemu di final udah selesai itu. Share kita, rating kita tinggi banget. Jadi terima kasih udah membantu saya juga dulu ya. Sekarang masih peringkat 3 dunia. 3. 1-2 ini siapa sih? Sam? 1 Fajarian, 2 Fajarian? sekarang Aroncia dari Malaysia. Dari Malaysia. Iya. Ya tiba-tiba 3. Malaysia tuh bangkit ya. Iya, Padahal pelatihnya Indonesia semua tuh rata-rata ya. banyakan Indonesia. Sekarang siapa yang melatih ke sana? Reksi masih? Hendrawan. Hendrawan? Udah. Ya, sekarang Mas Nova iya. Widianto, Nova. Widianto. Pernah ngelatih Mixed double sih. Miss Double Mas Nova. gila ya. Top banget tuh. Ya Iya. saya tahu tuh Hendrawan dulu waktu saya kan sempat terus terang nih, saya pernah didatangin mereka tuh minta saya jadi manajer waktu itu. Manajer pribadi gitu. Karena kan atlet itu kan harus dikelola ya. Kalau Iya, di secara profesional di Amerika, Eropa atlet itu punya manajemen gitu. Iya. Ya jadi yang atletnya tinggal main aja. Daddies punya manajemen juga? Ada sih. Ada. Ada buat yang di luar apa ya? Di luar badminton. Di luar badminton. Gitu. Sponsorship. Iya. Termasuk warung steak juga dari sana juga nih ya. Langsung. Langsung. Ya. Ini langsung. Emang suka makan steak juga? Suka. Suka. Iya. Ya kalau nggak suka jadi urusan dia. Sekarang Daddies di luar Platnas. Sekarang status kita sparring. Sparring. Tapi kita latihan tetap di Platnas. Boleh di Platnas. Fasilitas masih semua boleh, kecuali pembiayaan. Akomodasi semua sendiri. Ya, kalau kejuaraan jadi biaya sendiri. Biaya sendiri. Pribadi. Pribadi. Kalau berangkat. Ya. Tapi hadiah juga dapat sendiri. Hadiah dapat sendiri. Ya paling kita dari warung steak kan udah support juga kan. Aha. Paling itu aja sih. Warung steak apa biaya apa kejuaraan juga ditanggung. Iya. Ya. Bukan cuma ngasih steak aja ya. Harus juga. Cuma ngasih asik aja gitu. Wah, kejuaraan hebat gitu ya. Wih, ada warung steak gitu. Saya nggak ngerti apa orang sana ngerti apa nggak warung steak ya. Tapi keren. Kita bicara nih. Sekarang Indonesia itu dulu ya apalagi zaman saya dulu waktu kecil dulu badminton Indonesia tuh nggak ada yang bisa ngalahin. Kita dulu punya Magnificent Seven tuh. Ya, Lim Swee King. Wah, ada gila-gila itu. Kalau apalagi double-nya ya, Chun Johan, ada Chandra Kokris. Wah, itu nggak ada yang bisa ngalahin tuh. Punya memori itu nggak yang membuat misalnya yang muda dulu lah, Hendra dulu. Mungkin apa yang membuat Hendra akhirnya ke badminton? Apa ya? Ya saya sering lihat dulu di TV kan sering tuh ada kejuaraan apa saya nonton. Ya itu yang sebenarnya dulu sih nggak cita-cita jadi juara dunia ya. Nggak kebayang jadi juara dunia. Nggak kebayang. Cuman cuma mau masuk pelatnas lah intinya sih. Tapi begitu udah di pelatnas saya ketemu langsung sama kayak Coach Chandra, Coach Tony dan lain-lain itu jadi makin termotivasi ya. Apalagi mereka kan pekerja keras banget kan. Jadi itu yang buat salah satu motivasi saya akhirnya bisa punya target gitu. Wah, saya pengen juara dunia gitu. Akhirnya sampai. Ya,
Puji Tuhan sampai lah. Lebih malah. Lebih. Dia Olimpiade juga ya. Juara dia 4 kali udah. Dedis 3 kali ya? 3 kali. 2003, 2013, 13, 2015, 2019 terakhir. Ya. Jangan-jangan juara dunia paling tua kali ya? Iya, Bisa Kayaknya jadi. iya. Hidup orang tua. Asan juga begitu? Ya dulu waktu masih zaman Kokres, Korudi itu kan memang belum apa ya kejauhan dari saya. Mungkin dulu ngelihatnya Ricky Rexi, mungkin yang zaman mungkin sekarang Kotoni, Ko Chandra kayak gitu. Chandra, Jadi ya. Hendrawan ya. Hendrawan. Jadi setiap dulu kan masuk TV, mereka naik podium, terus ngibarin bendera di luar negeri, lagu Indonesia. Jadi punya cita-cita sana. Masih di Palembang waktu itu? Masih di Palembang, masih kecil. Masih kecil. Budak sekayu. Terus. Terus ya jadi pengen itu punya kebanggaan, jadi pengen seperti mereka. Tapi ya itu kalau kita tetap di daerah itu memang agak susah bersaing. Jadi akhirnya mungkin keluarga sama klub mutusin buat hijrah lah ke Jakarta. Harus Keragunan itu awalnya. Apalagi Palembang kan tidak dikenal kultur badminton ya. Tapi banyak bibit-bibitnya sebenarnya. Ada siapa lagi ya? Kita punya Debbie Susanto. Dewi Santo ya. Dulu yang masuk kelas lumayan banyak sih sebenarnya. Terus Debbie Susanto yang sempat juara All England juga. Oke. Jadi ya emang tetap dari Palembang harus latihan di Jawa. Emang kiblatnya bulu tangkisan di Jawa. Keragunan, waktu itu saya Keragunan. Nggak begitu lama, ada klub Bina Bangsa di daerah Depok. Akhirnya pindah ke Jarum. Oke. Hendra juga gitu ya? Iya, saya langsung ke Jakarta, waktu itu langsung ke Jaya Raya. Jaya Raya? Iya. Dari Pemalang? Dari Pemalang. Ya. Kamu langsung diterima atau gimana? Ada pernah juara apa sehingga diterima di Jaya Raya? Kan Jaya Raya kan klub juga yang tidak gampang terima Jadi, murid. Jadi waktu itu sih ikut training dulu kira-kira berapa bulan, 3 bulan kalau nggak salah. Terus juga akhirnya ya diterima sih. Syukur nggak harus bayar. Sebenarnya sekarang itu kan nggak gampang juga mencari ya badminton, atlet-atlet badminton. Makanya kemarin kita senang banget waktu PB Jarum terutama ya, yang juga habis-habisan. Saya tahu komitmen ini perusahaan. Yang saya tahu mereka sangat kecewa waktu dulu KPAI saya sebut aja tiba-tiba mempermasalahkan, dianggap sebagai sesuatu yang merampas hak anak lah. Ini kan pembinaan gitu ya. Jadi menurut saya mungkin alhamdulillah itu udah nggak ada lagi. Mungkin Asan bisa komen ya. Ya pasti kalau itu diputus ya sangat rugi ya. Iya. Anak-anak daerah tuh mungkin sangat ya ada kehilangan lah. Kehilangan ya. Jarum juga jemput bola kemanapun ke daerah-daerah kan. Saya rasa cuma Jarum yang jemput bola seperti itu. Rata-rata kan ya mungkin mau TC atau mau seleksi atau datang ke klub yang bersangkutan. Jarum udah bisa datang kemana-mana yang orang kira-kira yang orang nggak bisa jangkau, apalagi kan kita orang daerah, kan? Benar. Apalagi yang dari daerah-daerah pelosok yang kita nggak semua orang punya uang juga, kan itu sangat kebantu. Dan ada masalah ini ya sangat kita ngelihatnya ya benar-benar kecewa juga kayak gitu. Nggak ada yang Jarum komitmen buat bulu tangkis, bukan buat ngerusak itu. Iyalah. Jadi walaupun mereka perusahaan quote-unquote rokok gitu ya, tetapi kan lihatnya itu lebih kepada perspektif. Karena jarang juga tuh ada perusahaan yang habis-habisan ya untuk mengibarkan bendera merah putih di luar, begitu ya? Betul. Jadi kalau itu di stop nanti mungkin kedepannya ya makin sedikit yang mau main badminton juga. Nggak bagus juga. Dan nggak tahu juga caranya di mana ya? Iya, betul. Gak semua orang punya dana dari daerah ke sini gitu, sempat ngerasain kan. Dengan fasilitas terbaik, kan ngerasain dengan coach terbaik. Benar. Dulu Asan sempat ditangani siapa aja di Jarum ya? Ya waktu itu saya Ko Anton. Ko Antonius. Ya kan di ganda sih di Ko Anton sih. Oke. Singlenya kan luar biasa juga. Single luar biasa. Kalau single kan dia di Kudus waktu itu. Beda kalau Jarum di Petamburan. Kalau Kudus kan ada Kofung, ada banyak. Fung Permadi. Kalau di Jaya Raya ada siapa, Hen? Kalau Jaya Raya ada Mas Bambang, terus dulu juga ada Mbak Kus juga. Tapi kalau sekarang sih Mbak Kus udah nggak aktif ya. Retno Kustia. Retno Kustia. Oh Mbak Kus bukan Mbak Retno ya? Iya. Saya cuma ngasih perspektif aja bahwa kalau untuk menjadi atlet hebat itu memang pembinaan harus dari anak-anak ya, betul ya? Iya, betul. Jadi kalau itu diputus, waduh, nggak bisa dong ngucuk-ngucuk tahu umur berapa baru mulai latihan. Iya, nggak bisa.
emang harus dari kecil sih. Kita aja mungkin dari umur 6-7 tahun itu udah mulai start sih. Iya, ya? Iya. Udah latihan serius? Belum sih, maksudnya baru mulai Tepak-tepok? tepak-tepok. Ya, jadi yang dilakukan Jarob udah benar lah ya, jemput bola. Betul. Ya, dia dia tuh kalau bikin audisi gitu, wah, saya kebayang tuh orang tua nganterin anaknya penuh dengan harapan, siapa tahu anaknya bisa jadi juara dunia gitu. Bener. Jadi ya syukurlah sekarang sudah aman lah saya pikir ya. Clear. San, kalau ngelihat pembinaan bulu tangkis sekarang Indonesia ini sudah oke atau stagnan atau ada lagi yang harus ditingkatkan? Saya rasa sudah bagus ya. Sekarang banyak bibit-bibit yang potensial bagus dan ya tergantung dari anaknya sama orang tuanya kan. Kan anak pun harus tetap didampingin lah walaupun terutama masih kecil ya. Kalau sudah besar mungkin kan dilepas ke klub, mungkin udah mandiri seperti itu. Jadi emang sekarang bibit-bibitnya emang banyak, tapi emang balik lagi ke anaknya. Ini benar-benar komitmen apa enggak kayak gitu. Soalnya kan ya jujur yang jadi juara tuh kan sebenarnya nggak banyak. Nggak banyak. Tapi mereka punya kompeten, punya apa? Cita-cita seperti itu bisa. Apakah menjadi atlet bulu tangkis itu bisa menjadi profesi ya yang cukup memberikan penghidupan yang oke gitu? Ya, kalau saya rasa sih sekarang bisa ya. Karena sekarang kalau dibanding dulu prize money-nya jauh lebih banyak. Hadiah turnamen sekarang besar ya? Dan sekarang juga udah buat kita semua 100% lah. Kalau dulu masih ada potongan, sekarang udah dihilangkan. Oh, jadi ketum sekarang keren lah ya? Dari zaman itu 2013. Pak Gita Wirawan. Dulu sempat dipotong? Sebelumnya. Sekarang semua full. Kalau dapat sponsor gitu harus nyetor juga ke PB? Berhubung kita sudah di luar? Iya, di luar, jadi enggak. Sendiri. Saya nggak perlu nanya dapat berapa ya, nggak perlu lah ya. Langsung ya gitu. Nggak perlu. Jadi ini berdua udah berapa tahun ya bersama? Kita mulai pasangan permanen 2012. 2012. Sebelum kan punya pasangan masing-masing ya? Iya benar. Hendra dengan Kido, Markis Kido, dan ini dengan Bona. Ya. Dulu kamu dengan Markis sempat Olimpiade ya? Ya, sempat. Medali 2008. 2008 yang di Beijing. Iya. Oke. Dulu dapat berapa ya dulu? Satu ya? Ya, satu. Kita tuh selalu satu, kecuali waktu Alan Susi kali ya, dapat 2 ya? Iya, 2. Setelah itu Taufik ya? Okay. Di situ Alan Susi 92 ya? Ricky Rexi. Iya, Ricky Rexi. Iya, satu terus. Chandra, Tony. Iya, jadi tahun lalu untung tahu-tahu ganda putri ya, yang tidak diharapkan, yang tidak terlalu diprediksi gitu. Padahal orang dulu pikir, ganda putra kita kalau nggak salah 1, 2, 3 peringkat ya? 1-2. 1-2. Iya. Minion dan Dedis. Iya. Kalah semua itu. Kalah semua. Begitulah. Mereka mestinya dapat perunggu lah minimal ya. Iya. Kalah juga. Nggak dapat juga. Oke. Ini masih sampai kapan mau sama-sama jalan terus? Ya, apa ya, mungkin kalau bisa main ya main aja terus. Main aja terus. Sekuatnya. Hendra 30. Saya tahun ini mau 39. 39, Hasan? 36. 36. Masih bisa lah ya. Ya bisa. Kalau bisa sih bisa. Kalau single udah gak kuat kali ya. Gak kuat. Bisa, tapi tergantung lawannya. Sekarang gila ya. Saya ngelihat ganda-ganda yang muda-muda itu udah kayak setan gitu ya. Benar. Apa yang dengan naiknya umur gitu, permainan menjadi harus lebih strategik ya, San? Bener. Jadi kita nggak bisa ngandalin tenaga sama kecepatan. Pasti kalah. Iya, mereka pasti udah lebih cepat, lebih tenaga. Mungkin ya kita lebih ngatur tempo sama penempatan bola gitu. Tapi tetap kita harus punya tenaga juga. Soalnya kan sekarang ya muda-muda kan mungkin udah tahu cara lawan kita seperti apa. Tapi juga kita harus dari pengalaman itu kita harus belajar juga nih. Ini lawan ini biasanya bola diangkat, ya kita harus tetap nge-gym yang kuat atau latihan yang benar kayak gitu. Tetap latihan. Hendra berapa jam sehari latihan? Sehari 2 kali sih. Iya. Latihan fisik juga? Iya, kalau sore fisik, kalau pagi teknik. Pagi teknik. Iya. Masih sama atlet-atlet Planas. Tapi kita lebih ngatur kalau misalkan udah terlalu capek, mending kita istirahat.
Jadi kita nggak bisa diforsir lagi seperti dulu. Karena kalau udah forsir ya besoknya sakit-sakit badan. Besoknya kerokan. Recovery-nya lama, bener. Recovery-nya lama. Nggak nyampe seminggu udah ambruk udah. Sekarang turnamen kan jaraknya Waduh, kadang-kadang iya. cuma selisih Mepet, seminggu ya. iya. Enggak, continue. Continue ya. Ini kemarin- Sekarang habis Indonesia Master kita Thailand. udah ke Thailand ya. Dari Malaysia, India, Indonesia, Thailand. 4. Ya itu. Sebenarnya sih terlalu banyak. Iya. Minimal maksimal 3 lah. 3 dalam apa? 2 Dalam minggu sekali lah. peruntunan itu. Beruntun gitu. Ini 4 sekaligus. 4. Dedis ikut semuanya. Enggak, 3 aja. Kemarin Tiga 3. aja. Karena Indonesia kan terakhir, jadi ya kita ikut 3. Di kemarin sempat ke Malaysia. babak berapa? Oh, di Indonesia babak kedua. Kalah sama Leo Daniel Sama yang Leo juara. Oke. Di India kalah sama Cina juga yang juara. Di Malaysia kita perempat final. Dan apa persaingan ganda putra itu sekarang merata banget ya. Iya. Tiba-tiba ada India, ya kan? Jepang. Wah, udah Taipei. gila-gilaan ya. Taipei. gitu. Negara kecil itu sekarang udah bisa menghasilkan juara-juara hebat. Apa yang terjadi? Pembinaan kah, San? Ya sekarang udah merata ya. Jadi mereka juga punya apa? Kayak sains juga udah. Mungkin pelatih-pelatih juga kan udah bagus-bagus semua sekarang udah tahu lah. Jadi mungkin dulu ya negara-negara itu kayak dulu kan India mungkin nggak dilihat, sekarang udah juara. Taipei juga yang dulu masih bisa gampang kita kalahin, sekarang udah punya juara Olimpiade. Sekarang mereka yang gampang ngalahin kita. Ya kebalik gitu. Emang udah mulai rata. Apalagi di ganda putra kan kemarin yang juara unggulan berapa juara. Jadi emang nggak pasti malah sekarang. Siapa yang lebih siap jadi juara ya? Benar. Punya kans jadi udah merata semua. Oke. Dan udah berat susah sekali ya Dudi. Tapi kemarin 2020 kita masih juara Thomas Cup. Tapi setelah itu juga kita nggak bisa bertahan ya. Iya, lepas. Kalau di final ya India. Kalau di final lawan India gitu. Sesuatu yang nggak mungkin terjadinya. Ya. Wow. Tapi terjadi. Mukanya sama semua lagi. Tapi terjadi. Sebenarnya lagi lihat mukanya sama sampai gila mainnya ya. Iya, benar. Tiba-tiba ada siapa tuh Marin itu ya dari Iya, Spanyol bisa juara dunia putri, Olimpiade juga. Olimpiade gitu. Jadi menurut saya sih memang persaingan menjadi sangat terbuka Udah ya. terbuka sekarang sih. Jadi Dulu tuh negara manapun udah bagus Iya. kan. Pelatih-pelatih Indonesia dulu kan Iya. kirim ke Korea pun. Mana-mana ada Iya, sekarang. termasuk ke China segala. Dulu tuh kan juga ada pelatih kita Tong Sing Fu segala macam Iya. ya. Waduh, jadi menurut saya Benar. kalau kita lihat apa yang harus dilakukan berikutnya supaya kita bisa tetap menjadi yang diperhitungkan dalam cabang bulu tangkis menurut Hasan. Ya sekarang sih udah berjalan benar ya. Sekarang mungkin kan ya fasilitas semua udah ada, pertandingan semua udah lancar semua. Jadi kembali ke atletnya tetap. Saya rasa juga kalau di ganda putra pun mereka udah punya tujuan semua. Dan sekarang ganda putra kan kita punya 6 pasang itu udah ada title semua, juara semua. Iya, iya. Jadi itu termasuk jarang yang terjadi. Biasa yang topnya aja yang juara, ini masih ini. Sekarang Leo Daniel udah juara. Ada Bagas Fikri udah juara All England. Ada yang Pramudia Mayere udah juara Asia. Jadi kita punya di 6 pasang itu udah ada label juara semua. Jadi kita bersaing di dalam tuh udah susah sebenarnya. Jadi emang buat di ganda putra udah di jalur yang sangat tepat. Kalau menurut Hendra? Kalau saya sih apa yang muda-muda ini lebih disiapin lagi ya. Jadi nanti kalau misalkan yang Regenerasi udah ya? regenerasinya jangan sampai telat kayak dulu kan. Kayak mungkin tunggal putri telat kan regenerasinya. Betul. Setelah Susi, Miaudina selesai. Udah nggak ada lagi. Itu Nggak ada berat lagi ya? banget itu udah. Wah dulu gila, siapa yang bisa ngalahin Susi ya? Iya. Aku nonton film tapi nangis tuh. Iya. Begitu perjuangan untuk menjadi juara ya. Hasan mengalami hal yang sama? Perjuangan? Pasti. Orang taunya udah juara. Enak-enak aja Kita ya? nangis belakang nggak tahu. Nangis Bombay. Iya, Boy. Apa kayak sakit atau segala macam kan ya itulah perjalanan perjuangan. Jadi Dulu mungkin ayahmu apa kerjanya, Hasan? PNS di PNS. kehakiman dulu, Oh. jaga penjara itu kan, kepala apa? Sipir. Sipir ya, kepala bagian kantornya. Tapi saya sering main juga sih Di Jalan sama-sama Merdeka? di Lebarjo? apa namanya, Lebarjo? Bukan. Apa? Skip. Pak Jo. Pak Jo ya, Pak Pak Jo. Jo. Lebarjo lagi, Pak Jo. Pak Jo ya. Ibu Ibu ya ikut ikut? bareng. Iya. Kalau Hendra, orang tua apa? Pelatih.
Pelatih. di daerah. Dari keluarga ini ya. Iya. Oke. Jadi ngelatih di sana ya, ikut-ikut papa. Seneng akhirnya. Seneng ya. Nggak nyesel ya? Enggak. Ya, jadi Hendra udah apa? Putra putri udah berapa? 3. 3. Hasan? 3 juga. 3. Kompak. Big 3 mereka. Anak baru 3 nih saudara. Baru 3. San, momen apa yang Anda berdua tuh yang sampai bikin nangisnya gila gitu Berkesan ya. juara? Waktu berkesan banget. Semua sih kalau juara berkesan. Iya, pasti. Tapi ada yang momen yang benar-benar yang yang membekas. Ya. Itu di 2019 pas kita juara All England 2019. Karena kita sempat berpisah dulu setahun dari abis Olimpik 2016 kita pisah. Ko Hendra kan sempat keluar. Ko Hendra punya partner baru, saya punya partner baru lagi. Dan akhirnya mutusin buat gabung lagi dan ekspektasi mungkin ya kita bertahan apa. Tapi nggak tahu perjalanan waktu ya kita mikir pun kayaknya udah agak berat. Orang mikir pun ini bakalan sudah habis. Tapi tahunnya bisa juara. Di 2019 itu. Kalau nggak salah tahun itu yang juara cuma ganda putra aja ya? Iya. All England, betul ya? Iya, ganda putra. Dan di tahun itu pun kita dapat ini juga kejuaraan dunia sama World Tour Final. Jadi emang mungkin awal bangkit tuh di All England itu. Ya kita pikir sudah mungkin agak susah bersaing lagi. Tapi ternyata kita masih bisa. Gadis gitu. Kalau Hendra, momen yang paling berkesan tuh di mana? Ya mungkin yang juara dunia pertama kali sih sama Aksan sih di China. 2013. Iya, 2013. Ngalahin siapa itu? Denmark. Denmark. Matias Bo sama Mogensen. Karena ini belum setahun kita waktu itu. Tapi bisa juara dunia, saya juga nggak nyangka sih. Tapi ada bagusnya juga ya kalau sama Thomas Cup, kadang-kadang pasangan itu kan diacak ya. Supaya lawan tidak terlacak juga gitu kan. Kalau udah kelamaan berpasangan kayak minion gitu, orang juga udah tahu tuh permainannya, kelemahannya apa, kelebihannya apa gitu ya. Bener nggak gitu teorinya? Betul sih. Cuman dari kita harus bisa merubah pola permainan juga sih. Jadi supaya lawan nggak apa ya, susah diketahuin lawan. Ini double itu kan perlu kekompakan ya. Faktor apa San yang menurut kamu Hendra melengkapi yang kamu kurang atau apa? Iya, emang Ko Hendra kan lebih senior dari saya. Iya, oh iya jelas sudah ketahuan. Satu itu. Dari wajahnya udah ketahuan. Udah juara. Udah pengalaman. Saya masih junior. Jadi emang ya Ko Hendra lebih berpengalaman lah. Jadi dari situ saya juga belajar mungkin kan cara nutupin kekurangan. Misalkan saya dulu mungkin menggebu-gebu. Mungkin ya gampang emosi apa segala macam, masih muda gitu. Tapi perlu buat Ko Hendra kan kalem. Jadi kan kalau saya kalem juga nanti kan malah jadi emang ya Ko Hendra lebih banyak kasih masukan. Selain itu kan juga kita sering berpartneran, jadi komunikasi itu yang paling penting. Di lapangan Ko Hendra lebih gelit ya? Apa? Lebih gelit, lebih mimpin, lebih enggak juga lah. Oh, ini orang tua apa tuh dari Saling ini kasih masukan sih. Kasih masukan. Kadang-kadang kan mungkin saya lagi nggak enak atau Ko Hendra lagi nggak enak main, mungkin ganti posisi atau segala macam. Komunikasi sih yang paling penting. Komunikasi yang paling penting. Iya, benar. Kalau Hendra tentang apa Hasan apa yang paling melengkapi mungkin yang Ya, Hendra nggak mungkin punya? cover lapangannya sih. Cover Karena- lapangan. Ya. Iya. Ya saya kan udah tua, jadi yang muda yang cover gitu. Nggak usah diomongin. Ya. Sekarang udah sama-sama tua, jadi mikirin sendiri-sendiri nih kok. Selamatin diri sendiri nih. Cover sendiri-sendiri sih. Yang penting balik. Balik balik. Oke, luar biasa. ini kan udah lama berpasangan. Apa yang paling kamu nggak suka dari Hendra? Gak ada sih. Suka Ngaku aja nggak apa-apa. di kamar diem, gak ada pernah ini. Dia aja. Gak pernah rebutan kamar segala macam. Mau duluan aja kayak gitu. Rapi, ya udah. Oh, tidur aja. sekamar ya? Terus kamar Iya. kalau lagi bertanding. Itu memang jatahnya begitu atau memang lebih baik begitu untuk komunikasi? Atau memang turnamen biasanya memang kalau pasangan apa memang dikasih jatahnya satu kamar? Dari Planas dulu emang Iya, setiap per partner satu kamar berdua. Supaya menyatu gitu juga ya. Supaya hemat budget. Itu jangan terlalu terus terang juara dunia kok hebat banget. Enggak sih ya, mungkin bagusnya ya buat
satu kamar sepasang gitu lah. Iya, iya. Cuma kan Jadi ada komunikasi yang nggak terus. bisa juga, Iya. ada yang harus bisa juga. Ya itu sih masing-masing dari individu aja. Kan banyak juga yang ada yang partner nggak mau sekamar. Oh, ada juga ya. Tapi kita dari dulu sekamar terus. Hemat budget alasan. Apalagi biaya sendiri sekarang mereka. Kalau Hendra ada yang kamu, wah sebenarnya Asan nih kurangnya begini atau saya nggak suka atau sikapnya? Banyak enggak lah. Bagus semua. Simpen. Ini luar biasa ya kebersamaan gitu. Anda perbedaannya kan banyak banget ya. Dari suku, dari agama gitu. Tapi di lapangan itulah apa sport itu kan menyatukan perbedaan-perbedaan ya. Jadi kita ya harus saling ngerti aja sih. Iya, iya, iya. Keluarga juga istri dekat. Istri sama istri dekat. Dekat ya. Ya, soalnya kalau mereka nggak dekat persoalan juga. Wah, itu luar biasa kan. Sekarang kan bermainnya speednya luar biasa, dak duk gitu. Dulu pernah berapa stroke sih yang paling pernah dimainkan? Sempat ada nggak yang 100 lebih ya? Yang nggak mati-mati gitu? 70-an kayaknya. Apa? 70-an. 70-an. Gila, itu kalau udah itu, iya gitu. Kadang-kadang capek sendiri ya. Iya, capek. Boleh di Indonesia kan supporternya kan memang luar biasa banget Asmor. Bukan luar biasa. Jadi kalau bola atas kayak bawahnya pengen smash terus sebenarnya. Karena mereka Capek udah juga. Dia kata udah tua. Gitu. Jadi lupa juga kita kan. Lawan yang paling sulit ditaklukkan siapa, Hen? Ya kalau sekarang mah Sulit susah semua. Susah semua. Dulu di zaman Jaya kata 2019 kan, masa jayanya The Daddies. Ya dulu ada siapa ya? Mungkin Leung Dae, Leung Dae. Korea, terus juga China juga banyak tuh, Wei Feng. Sekarang China untuk double agak turun ya? Enggak, ya justru lagi mulai Lagi naik lagi? Nah, Mulai naik. mulai naik. Ya. Kemarin ada yang junior juga juara India, terus juga ada yang Liu Chen sama Oh itu juara apa itu? World Tour Final. Quarter final. Juara. Itu dua itu sih yang lagi naik. India kayaknya udah mulai turun lagi ya? India cuma sebenarnya mereka ada satu pasang yang dua pasang lah. Yang menonjol sih satu pasang, tapi habis juara kemarin kayaknya cedera ya. Sempat cedera jadi emang beberapa pertandingan nggak main. Terakhir juara di Paris ya. Iya, Paris Open juara India itu. Korea, Jepang masih stabil ya? Stabil. Korea Kalau malah- Korea agak turun malah. Agak turun kalau ya? Saya bilang. Padahal dulu gila ya Korea itu. Korea. Jepang tuh ya, merata Jepang. Jepang rata. Kalau Eropa memang Denmark, hanya Denmark Apa ya? Denmark. Tapi sekarang juga ada mana ya? Apa, Rusia? Inggris. Rusia udah Rusia sayangnya udah nggak ada. Terakhir Nggak sempat ikut. juara All England kan. Iya, iya. Sekarang udah nggak boleh ikut. Kan? nggak boleh ikut kalau nggak Oh iya, salah. karena di... Iya. Nah, itu politik lah ya. Politik ya. Oke. Inggris, negara asal badminton tapi nggak pernah terlalu bagus lagi ya. Iya. Iya. Idola Hendra siapa sih di Kalau saya sih kok Tony ya, Tony Gunawan. Tony Gunawan? Wah, itu legend ya. Chandra Wijaya, Tony Gunawan. Ngapain dia sekarang? Pengusaha biasanya. Di US. Oh iya di US. Jadi pelatih dulu sempat juga ya. Iya. Oke. Chandra udah enak lah hidupnya Chandra. Hai Chan. Enak. Kalau Hendra idolanya siapa yang Kalau sama kok Tony ya. Tony? Kok Kenapa? Karena fleksibel, bisa pasangan sama siapa aja juara. Kan juara dunia dulu sama Howard. Howard Ba yang dari Amerika, Iya, dia itu bisa juara dunia, iya. sama Ko Halim juara dunia, sama Ko Chandra bisa juara Olimpiade kan. Itu kan nggak semua orang bisa. Kalau fleksibel saya milih Marquez Kidut. Udah. Campuran bisa. Oh iya. Bisa. Ganda putra bisa. Dia ganda putri aja nggak bisa ya. Sayang kita kehilangan beliau. Cepat banget ya. Jadi dulu kan sempat berpasangan dengan adiknya ya. Adiknya, iya. Sekarang kemana ya Bona ya? Pilot. Oh iya. Kapten Jadi pilot sekarang. Kapten. Kapten pilot. Nyimes dulu di atas. Dulu adik siapa? Pia Zubaida. Pia ada. Udah pensiun juga. Pia sekarang latih ya. Melatih di tempat Gideon. Gideon. Oh. Gideon Academy. Minion itu kenapa sih agak turun ya? Kenapa ya? Kan, Ya. kan cedera ya. Markusnya Baru sekarang sembuh. lagi bersembuh. Kemarin sempat cedera operasi kaki. Itu istirahat butuh berapa lama kan? Mau balik lagi. Mungkin kemarin terakhir apa? Perut ya? Perut. Agak. Mungkin ya kendala di situ sih. Tapi emang saya rasa ya saya ngalamin juga umur
segini udah masuk 30 ke atas Jangan ngomong. udah harus mulai bersahabat dengan sakit-sakit. Ya itu. Emang nggak bisa dipungkiri. Harus kemana-mana bawa bal piring, ya kan? Iya. Bawa counterpart apa itu harus hangat gitu. Salon pas. Koyo gitu. Salon tas, koyo gitu. Kekalahan mana yang paling menyakitkan, San? Dulu di All England 2013 ya Kak, ya. All England 2013. Kita punya kans buat dapet, tapi kita udah leading jadi kalah gitu di semifinal itu. Emang kita punya motivasi dulu kan sebelum juara dunia itu ya. Iya sebelum. Tapi kita punya jalan tuh sebenarnya udah agak mulus. Jadi udah unggul di semifinal, Unggul jauh, kalah. tiba-tiba kalah. Lawan siapa waktu itu? Cina ya. Lupa namanya. Liu Xiaolong, Qiu Zihan. Itu psikologik banget ya kalau udah di poin-poin terakhir gitu. Kalau kesusul itu udah permainan mental ya, kan ya. Benar. Sampai yang berani ya yang menang sih. Kalau pelatih siapa yang paling berperan untuk Hendra, yang membentuk Hendra banget gitu? Dari kan pasti banyak yang pernah melatih ya. Iya banyak. Dari ayah saya sampai sekarang kan banyak. Iya. Semua ya berperan ya. Jadi kalau ayah saya dari awalnya ngajarin disiplin, terus sejak di klub juga itu Kak Asep itu juga mungkin latihannya keras juga. Sekarang juga Koheri, Koar juga bagus ya. Kalau Asan siapa? Ya banyak juga, tapi sekarang kan pas di Platnas yang megang tuh kan Koheri, sekarang sama Koar. Dia yang lebih dari kita, dari junior. Kan sebenarnya kita berterima kasih lah dari pelatih dari kecil. Sama mereka juga kan kita nggak bisa lah sampai seperti ini. Tapi di Platnas itu yang pegang Koheri sama Koar. Oh jadi pelatih masih pelatih Platnas ya? Masih pelatih Platnas. Wow, luar biasa ya. Ada berapa orang sih statusnya kayak Anda berdua? Kita aja. Berdua aja. Orang tua ini. Dulu memutuskan sendiri atau memang diminta keluar ya? Memutuskan sendiri. Biar apa? Lebih bisa ngatur sendiri ya? Ya, Hen? Iya, terus juga mungkin PBSI kan lebih fokus yang muda-muda dulu juga kan. Jadi ya kita memutusin di luar karena kita mau bersaing untuk ke Tokyo waktu itu. Jadi di Platnas dulu juga ngirim dulu biasanya maksimal 4 kan. 4. Jadi kalau kita nggak ada, ya. mungkin 1 bisa naik atau 2 sampai naik. Tapi sekarang sih udah bisa ngirim agak banyak sih. Biasanya dulu slot kalau ngirim 1 turnamen tuh 4 pasang maksimal. Maksimal. Ya termasuk kita lah gitu kan. Jadi misalnya kita terus kan yang bawah ya levelnya beda lagi gitu. Jadi pas kita keluar kan ada 1 slot buat naik gitu. Bijak juga sebenarnya. Tapi ternyata sekarang ya bisa semua. jadi nggak bijak lagi. Udah nggak bijak lagi. Ngaku lagi. Hen sampai umur berapa Hen mau bermain Hen? Nggak tahu deh. Iya. Ngelihat itu aja, situasi aja. Iya. Selama masih senang ya karena saya senang juga sih badminton main gitu. Saya juga nanya senior. Gimana ya kok? Misalkan nanya siapa enaknya berhenti kapan? Udah kalau bisa main ya main aja terus gitu. Iya, kenapa harus berhenti? Iya. Kalau nggak salah ada yang umur 50-60 main deh. Siapa tuh dari wakil dari mana tuh? Amerika ya? Udah. Ya tapi kalau begitu juga kita kan ya enggak gitu lah. Awas 50 ke semua. Tuh mainnya sama maruk nggak mau mundur. Ada kepikiran mau jadi pelatih berikutnya? Pengen. Asan juga? Ada rasa tapi belum kepengen banget. Soalnya sekarang kan keluarga masih merasa bisa. Ya juga. Enggak, maksudnya kan kalau udah berhenti main kan jadi pelatih pun waktunya kurang lebih sama jadi atlet kan. Sekarang kan kita udah sering ninggalin keluarga. Sering pergi terus. Nah, jadi pelatih pun ya sama. Begitu juga ya. Dari pagi sampai malam juga nanti pertandingan berapa negara gitu. Kalau bisa sih mau coba bisnis. Ya tapi nggak menutup kemungkinan juga jadi pelatih. Gitu. Udah nyiapin bisnis? Ada dikit-dikit. Hendra juga? Dikit-dikit. Banyak-banyak. Dikit-dikit, banyak-banyak. Wow, keren. Oke, mungkin ini pertanyaan saya terakhir ya. Jadi, mungkin ada advice-nya untuk anak-anak yang mau menekunin
menjadi atlet bulu tangkis dari Hasan dulu? Ya yang pasti selain dari anak-anaknya sendiri, orang tua harus support ya. Karena dukungan orang tua sangat penting. Ya. Dan buat atletnya sendiri juga memang harus bekerja keras, disiplin. Dan jangan lupa juga berdoa supaya diberi kelancaran dan kesehatan. Kalau Hendra? Ya mungkin nambahin aja jangan mudah menyerah. Karena kadang kan kita menang, kadang kita lagi kalahan, pasti down. Nah di situ jangan nyerah. Coba lagi sampai bisa bangkit lagi. Kalau untuk pembinaan kita nggak ada catatan ya dari Hendra? Oh ini kurang ini atau mestinya gini dari pengalaman kita, saya sebagai atlet mestinya kita harus begini. Ada nggak catatan? Nggak ada sih. Mungkin ya itu tadi aja sih regenerasinya disiapin dari sekarang. Jangan sampai telat seperti dulu. Jangan sampai terputus lah. Iya. Gapnya jangan terlalu jauh sama senior. Sekarang makin baik ya? Makin baik ada. Tapi kan mungkin ada beberapa sektor yang masih agak. Tunggal putri lah kita yang berat banget ya. Iya. Tapi sekarang udah mulai bangkit juga. Gak ada campuran, kita dulu sempat kuat banget ya. Iya. Ya, jadi Praven Jordan tiba-tiba hilang gitu. Saya dengar ada persoalan, mereka berdua lah sampai pernah dimarahin oleh pelatih ya. Karena dia dianggap tidak bersemangat gitu. Saya nggak tahu lah, jadi menurut saya ini kan masalah begitu di lapangan itu masalah mental ya, masalah attitude itu menjadi sesuatu yang menentukan juga ya Hen ya, menurut kamu ya. Betul. Bukan cuma skill ya. Bukan cuma skill sih. Jadi semua nentuin juga ya, maksudnya apa ya? Skill kita udah bagus tapi yang lain-lainnya jelek juga percuma juga. Ya, ada ganjelan gitu kan nggak keluar juga. Hendra juga gitu. Ya, merasa ada juga gitu ya. Kalau di lapangan itu ternyata bukan hanya skill yang berperan ya. Pasti. Jadi memang kita harus ya komplit lah, walaupun kita nggak sempurna, tapi setidaknya kita mempunyai itu harus bagus juga, harus saling menghormatin, terus harus sama pelatih harus juga mendengarkan lah kayak gitu, seperti itu. Jadi memang harus ya komplit. Jadi kita di dalam tuh jangan merasa walaupun kita udah juara, ya tetap rendah hati. Terutama pada pelatih ya. Pelatih juga pasti. Ya, jadi pelatih itu memang waktu bermain tuh sangat juga mempengaruhi ya, Hen. Mempengaruhi karena kalau lihat dari luar lapangan lebih beda ya. Iya, lebih jeli lah. Jeli. Di mana kurangnya, kelebihan lawan di mana itu lebih kelihatan ya. Kita di dalam nafsu aja ya, gebok aja gitu ya. Udah tua lu gitu. Oke, kita terima kasih sudah hadir di acara saya. Semoga ini menginspirasi. Kita concern banget karena saya pikir olahraga yang paling banyak mengibarkan bendera merah putih itu adalah bulu tangkis. Ya, sepak bola kita saya nggak tahu ya, juara Asia Tenggara aja susah gitu. Dan kita paling banyak peluangnya adalah di bulu tangkis. Kita berharap kita tetap berjaya. Kalender berikutnya apa nih besar? All England. All England ya? Di bulan Maret. Turun lagi? Ya. Insya Allah turun. Ya, juara lah. Amin. Ya, jadilah juara All England yang tertua. Pernah ada nggak sih yang lebih tua dari Anda berprestasi sampai tingkat juara gitu, dunia gitu? Susah ya rasanya. Belum kayaknya sih. Kurang tahu juga sih. Ya, karena double itu perlu speed ya. Perlu tenaga. Tapi mereka udah membuktikan menjadi idola masyarakat Indonesia karena mereka daddies ya. Ayah dari 3 anak. Mereka ini adalah Ebitri, anak baru 3. Saya nggak tahu apakah jadi nambah apa enggak ya. Jangan. Jangan. Banyak anak, banyak rezeki yang harus dicari. Kita jumpa lagi dengan tamu kita selanjutnya dan ya jaya terus bulu tangkis Indonesia. Bye-bye. Terima kasih sudah menonton Helmi Bicara. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe.